Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. PGA Card adalah komponen penting dalam suatu sistem PC, apalagi PC gaming kan. Kalau misalnya kita mau main game dengan resolusi tinggi, dengan gambar yang cantik gitu kan, pasti harus pakai PGA Card. Nah, di sini saya punya dua PGA Card. Ya memang ini dirilisnya udah lawas ya, udah lama banget, tapi tetap baru. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya gini, saya kenalan dulu aja ya. Di sini saya punya dua PGA Card dari brand Purion. Nah, brand Purion ini tuh adalah brand resmi, bukan PGA Card fake atau bukan PGA Card palsu. Purion ini tuh adalah resmi yang didistribusikan oleh PT AGS, Asia Global Sukses Indo, yang punya garansi 2 tahun. Di sini, seperti tadi ya, PGA Card lawas tapi baru. Jadi seperti ini R7240 2GB GDDR5 yang dirilis tahun 2013 dan CGT 730 yang udah lawas juga. Tapi tetap brand Purion ini punya PGA Card baru. Dia punya garansi 2 tahun. Nah, di sini ya stikernya kalian ingat-ingat AGS nih ya. Jadi kalau beli PGA barunya sekarang tetap mendapatkan garansi 2 tahun ke depan. Dan di video kali ini tuh saya akan bandingkan aja bagaimana performa kedua PGA Card dari Purion ini. Kita langsung saja tes sekarang. Let's go! Kita lihat dulu spek singkat dari kedua PGA Card ini. Mulai dari GT730, memori size-nya 2GB masih DDR3. Sedangkan untuk R7240 2GB GDDR5. Lanjut, GT730 memiliki arsitektur Fermi 40 nanometer, sedangkan R7240 GCN1 28 nanometer. Untuk memori bus-nya, kedua PGA Card ini sama-sama 128 bit. Lalu untuk GT730 bandwidth-nya ini 21,3 GB per second, sedangkan untuk R7240 64,0 GB per second. Terus bus interface-nya di sini GT730 PCIe-nya masih 2.0x16, sedangkan untuk R7240 ini udah PCIe 3x8. Terus untuk TDP-nya si GT730 49 watt dan R7240 30 watt. Terus rentang harga yang saya temukan di internet, di e-commerce, si GT730 Purion ini tuh harganya berkisar di 800.000 sampai 1,1 jutaan. Sedangkan untuk R7240 berkisar di antara 900.000 sampai 1,2 jutaan. Tergantung toko, beda harga ya. Di dalam paket pembeliannya akan mendapatkan buku manual, CD driver, dan kartu garansi. Jangan sampai hilang ya, kan masih ada garansi selama 2 tahun ke depan. Sekilas kalau dilihat dari build quality-nya, ini biasa saja, tidak ada yang spesial. Bahan covernya plastik ABS sama dengan untuk fan-nya. Mengingat TDP-nya untuk R7240 ini tidak terlalu tinggi, hanya 30 watt saja. Jadi ditambah dengan heatsink ukuran segede ini udah pasti cukup untuk menghandle suhu ketika full load. Nah, kalau untuk si GT730 ini dimensinya cukup mungil. Begitu juga dengan fan yang diberikan juga ya. Kita lihat aja nanti di pengujian game bagaimana performanya. Untuk port yang tersedia di PGA ini sama-sama tersedia 3 port. Ada 1 DVI, HDMI, dan VGA. Oke, kita langsung saja tes di beberapa pengujian game ringan saja ya, supaya masih tetap enak untuk dimainkan. Game pertama, Valorant pastinya ya. Kedua PGA ini masuk di resolusi 1080p dengan presetnya low atau rendah. Di sebelah kiri ini ada GT730, penggunaannya menyentuh 99% dengan suhu 60 derajat Celcius. Berarti PGA ini sudah bekerja maksimal. Suhu termasuk gerah ya, mengingat fan yang diberikan pada PGA ini tuh cukup mungil sekali. Lalu di sebelah kanan ini ada R7240-nya. Penggunaan sama di 99 derajat Celcius dengan suhu lebih adem di 48 derajat Celcius. Melihat FPS tentu perbedaannya ini sangat signifikan. R7240 ini udah GDDR5, jadi unggul rata-rata FPS-nya berkisar di 130 FPS-an. Game kedua saya tes Point Blank, ya nggak apa-apa, ini masih game ringan. Masih sama keduanya di resolusi 1080p dengan renderingnya rendah. Kedua game ini terlihat nyaman dimainkan karena FPS-nya di sini masih sama-sama bertahan di 60 FPS. Yang berbeda hanya di suhu temperatur dan penggunaan persentase kedua PGA. Lebih kerja keras si GeForce GT730.
Dan suhu juga tentunya lebih tinggi karena fan yang mungil tadi ya. Jadi suhunya jadi agak tinggi. Tapi yang pasti kedua PGA ini udah nyaman untuk permainan game point blank. Game ketiga ada ATS 2. Ini banyak yang request juga ya. Oke, ini masih game ringan, jadi saya masukkan resolusi 1080p, presetnya low. Kedua PGA ini masih nyaman dalam gameplaynya. Meskipun si GT 730 rata-rata FPS-nya di 50-an, masih tetap kok lancar. Namun suhu aja yang cukup tinggi menyentuh 67 derajat Celcius. Jika dengan R7 240 ini FPS-nya ya terpaut jauh ya. Meskipun GT 730 FPS-nya kecil ketika dalam permainan, ini masih layak kok, layak dinikmatin. Game keempat, Little Nightmare, lumayan berat juga ya. Jadi kedua PGA ini saya masukkan di resolusi 768 pixel, preset low. Di frame saat pengujian, persentase kedua PGA memang terkuras penuh ya, menyentuh 100%. Suhu PGA juga cukup tinggi, apalagi untuk si GT 730. FPS-nya ini rata-rata di bawah 30 FPS. Namun, game tidak begitu cepat pergerakan framenya, sehingga di 30 FPS ini nggak terasa nge-lag. Ya masih bisa dinikmatin lah, kecuali kalau game FPS ya yang pergerakannya cepat seperti CSGO, PUBG, pasti jika mendapatkan rata-rata 30 FPS, ini udah tidak bisa dinikmatin, tidak nyaman gitu kalau dimainkan. Game kelima ada Dreadhorde, resolusinya 720 pixel, preset medium. Kedua PGA ini cukup terkuras juga ya, sama, ini gamenya sedikit berat juga. Performanya ketika dilihat di sini rata-ratanya tidak menyentuh 60 fps. Tapi ya nggak apa-apa juga ya. Seperti ini juga ya masih tetap berasa enak karena tidak memerlukan frame yang cepat untuk menikmati game seperti ini. Namun, kadang ya terlihat screen tearing atau ghosting sesekali lah di beberapa frame saat pengujian. Intinya ya masih enak-enak aja lah gamenya gitu kan. Saat dimainkan masih tetap nyaman gitu, nggak ada ngelag-ngelag yang berlebih gitu. Kedua PGA card ini masih oke di pengujian game yang saya tes ini. Lanjut lagi, game ke-6 nih. Semakin berat ya sedikit, saya tes PES 2021 di resolusi 720p. Presetnya low. Kedua PGA ini cukup kewalahan. Masih mending sih kalau si R7 240 rata-rata FPS-nya di 49-an. Kalau mau main game single player sih ya masih oke lah. Tapi kalau mau main dual atau multiplayer bareng temen, udah kerasa mulai nggak nyaman gitu. Mending cari game PES-nya ini di bawah 2021. Misalkan 2016, 2017, 2018, pasti FPS-nya lebih tinggi dan permainan gameplaynya juga lebih nyaman. Apalagi untuk si GT 730. Saya rasa ini nge-lag ya, kurang nyaman gitu. Terus bonus aja nih saya tes CSGO ya di resolusi 1080p. Preset low, FSA-nya 8 kali. Si GT 730 ini mendapatkan rata-rata hanya di 35 fps saja. Dan untuk R7 240 rata-rata di 60 fps. Ya masih oke lah ya, si R7 240 masih playable untuk dimainkan. Namun untuk si GT 730 ya jadi kurang nyaman kalau seperti ini. Lebih baik turunkan resolusi ke 768 pixel untuk mendapatkan FPS lebih tinggi. Kesimpulan yang saya dapat, ya kalian lagi cari PGA card baru, terus penggunaan game-game ringan aja, terus pengen punya garansi yang cukup panjang, PGA ini bisa menjadi salah satu solusinya dengan harga yang ditawarkan sekitar 1 jutaan untuk saat ini ya, Juli 2021. Lagi pula, saya lihat harga second untuk R7 240 GDDR5 ini kisaran di 700 ribuan. Malahan garansinya sudah habis juga gitu. Kalau harganya beda tipis seperti ini, ya lebih baik beli baru saja. Karena lebih terjamin punya garansi 2 tahun ke depan. Tapi, jika kamu mencari performa untuk main game berat, saya sarankan cari PGA generasi baru. Yang harganya ya tentu lebih mahal ya.
Atau bisa juga pilih PGA second yang generasinya tidak terlalu ketinggalan. Misalkan ada GTX 1050 Ti, RX 570, GTX 1060. Nah, PGA ini saya rasa masih worth it di tahun 2021. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.